Ketika kejadian itu bermula dari 35 tahun yang lalu, yaitu sejak kehadiran 6 orang warga kota datang ke desa mereka dan mendirikan sebuah stasiun radio. Awalnya stasiun radio itu baik-baik saja, hingga pada suatu waktu, ke-6 pendiri radio diduga telah meninggal tanpa diketahui penyebabnya yang membuat warga berasumsi jika radio itu dihuni oleh sosok makhluk jahat, sehingga mereka memutuskan untuk menutup stasiun radio itu secara permanen. బతుకుంటారని నమ్మేటోళ్ళం. Setelah mendapat informasi, Ragap menghampiri Mita dan satu lagi temannya bernama Sumit. Ragap sempat dibuat heran karena hanya 3 orang yang meninggal dari 8 orang yang ikut ke sana. Curiga dengan kematian ketiga orang itu yang tampak berurutan, ia pun lekas membuka laptopnya dan kembali melihat foto saat mereka memasuki stasiun radio tersebut. Dan benar saja, meninggalnya mereka berurutan sesuai dengan orang yang masuk ke stasiun radio. Dan kemungkinan target selanjutnya adalah Pihari. Demi menyelamatkan orang yang tersisa, Ragap menyuruh Mita dan Sumit agar membawa semua orang yang terlibat sambil membawa kembali oleh-oleh yang telah mereka ambil dari sana untuk dihancurkan. Sadar jika Moksa tak ada dalam foto, Ragap kemudian memperbesar foto tersebut dan mendapati jika Moksa adalah orang keempat yang masuk, sehingga dengan cepat ia pergi ke rumah Moksa untuk menyelamatkan anak gadis malang ini. Moksa sendiri terbangun dari tidurnya. Ia dikejutkan dengan lemari buku yang terbuka dengan sendirinya dan membuat buku miliknya berserakan. Dan tepat saat Moksa membereskan buku tersebut, tiba-tiba setibanya di rumah Moksa, Ragap melihat Moksa sedang dalam bahaya akibat dari juri yang mencoba menghabisinya. Ia kemudian berusaha mencari cara agar bisa masuk ke kamar Moksa demi menyelamatkan anak malang ini dari kematian. Setelah berhasil menyelamatkan Moksa, Ragap membawanya kembali ke stasiun radio. Kemudian ia juga tak lupa menghubungi Mita agar mengikuti permintaannya ini tanpa banyak tanya. Setibanya di stasiun radio, Ragap meminta yang lain agar mengumpulkan radio yang pernah mereka bawa karena ia bertujuan untuk membakar habis seluruh radio itu. Tak apa yang Ragap pikirkan, ia sekonyong-konyong menantang agar si hantu menunjukkan bungkelekannya sampai-sampai ya, si hantu pun akhirnya menunjukkan wajah aslinya di hadapan Ragap CS yang membuat semua orang ketakutan, apalagi ketika mengancam mereka akan menghabisi Ragap saat itu juga. Ragap, చింతిస్తున్నాను. Takut akan ancaman yang diberikan, semua orang menyalahkan Ragap karena telah sologoto dalam berbicara. Di sana Ragap berjanji akan menyelamatkan mereka semua meski harus mengorbankan nyawanya sendiri dan meminta agar mereka tetap berada di tempat yang aman. Sementara semua orang yang ikut tur berada di tempat yang aman, Ragap serta Mita dan juga Sumit pergi ke kantor polisi agar Pak Polisi memberikan data tentang kasus kematian 6 orang pendiri stasiun radio tersebut. Tak lama, Ragap melihat gardu listrik di depan kantor polisi itu tiba-tiba terbakar, sehingga ia langsung mengambil sebuah senter yang ditemukan dari bangunan stasiun radio. Namun hal tak terduga terjadi ketika Ragap itu tiba-tiba terbakar, sehingga ia langsung mengambil sebuah senter yang ditemukan dari bangunan stasiun radio. Namun hal tak terduga terjadi ketika Ragap kembali mendengar suara-suara aneh serta telepon yang berbunyi meski sedang mati lampu. Secara mengagetkan, Ragap diserang oleh si jurig yang membuatnya terpental. Namun si jurig seakan ketakutan ketika senter yang ia bawa disorotkan tepat ke arah wajahnya. Setelah mendapatkan data yang diminta, Ragap CS lekas pergi menuju ke salah satu rumah yang diduga masih bagian dari keluarga korban untuk meminta informasi mengenai anaknya yang telah meninggal. Di sana Ragap menemukan sebuah foto yang menampilkan Pedapati bersama si jurig dan bertanya apakah si bapak mengenal anak yang dimaksud. Karena beliau sudah lupa siapa anak tersebut, ia pun meminta Ragap agar menemui orang yang bernama Bushan Parma yang notabene adalah guru dari semua orang yang ada di foto. Singkat cerita, esok hari pun caang. Sampailah Ragap CS di rumah Bursan Parma. Kedatangan mereka disambut baik oleh beliau, bahkan sampai bersedia menceritakan kisah seorang anak bernama Pisrafa Putra yang dilahirkan saat gerhana matahari sedang berlangsung, yang kemudian mengalami kecacatan fisik, yang karena hal itulah membuat ayahnya sangat membenci sosok Pisrafa. Meski ayahnya sangat membenci kehadiran Pisrafa, berbanding terbalik dengan sang ibu yang sangat menyayangi anak satu-satunya itu, hal itu pula membuat Pisrafa bertindak brutal ketika ada yang berani mengganggu ibunya. Tak ingin emosi sang anak membahayakan semua orang, si ibu meminta adiknya agar mengantarkan Pisrafa kepada Bushan Parma agar mendapat pelajaran. Pada suatu hari, ada sebuah pengumuman yang menyatakan tentang stasiun radio Suparnamaya sedang mencari seorang penyiar dengan suara bagus. Sontak, hal itu membuat semua orang berbondong-bondong ingin menjadi seorang penyiar terkenal, tak terkecuali si Pisrapa itu sendiri.
Berita itu langsung disampaikan Pisrapa kepada sang ibu. Bukannya melarang, si ibu malah mengizinkan anaknya untuk ikut audisi penerimaan penyiar karena merasa jika suara anaknya lebih baik dari siapapun. ఇంకెప్పుడు నీ వల్ల కాదు అనుకో. Awalnya Pisrapa sangat bahagia karena berhasil menjadi pemenang dan akan segera menjadi penyiar radio. Namun kebahagiaannya tak berlangsung lama setelah melihat jika seorang wanita bernama Veda Patilah yang akan menjadi penyiar marah karena merasa telah dihianati. Pisrapa pun langsung pergi ke stasiun radio saat itu juga. Dan sejak kejadian itu Pisrapa tak pernah kembali dan diduga telah dihabisi oleh para pekerja stasiun radio. అక్కడ వాళ్ళంతా కలిసి వాడిని దారుణంగా చంపేశారని Sepulangnya dari rumah Busan Parma, Mita dibuat terharu dengan semua kisah tentang Pisrapa yang sangat menyedihkan. Tiba saat mereka sedang membicarakan masa lalu Pisrapa, tiba-tiba Ragap CS dikejutkan dengan kemunculan seekor anjing yang tak sengaja mereka tabrak. Bahkan mereka kembali dengan Busan Parma yang ternyata telah meninggal. Lantas, siapakah orang yang menyamar menjadi beliau? మరి మనం ఎప్పుడు కలిసి వచ్చింది ఎవరిని? Sadar jika Pisrapa telah menjebaknya di area pemakaman, Ragap CS langsung berusaha melarikan diri dari sana. Apalagi dengan kemunculan Pisrapa yang membuat mereka sangat ketakutan. Di tengah perjalanan, Ragap menghentikan mobilnya setelah Pisrapa menyabotase radio yang ada di mobilnya tepat saat sedang akan melanjutkan perjalanan. Dalam keadaan pingsan, Ragap kembali mengingat insiden buruk yang menimpa dirinya dengan sang ayah yang membuat ayahnya harus tewas setelah tertabrak oleh sebuah truk. Kejadian itu pula terulang kembali kepada Ragap. Beruntung ia dan Sumit masih di tayungan meski Mita harus mendapat perawatan setelah mengalami kecelakaan. Saat sedang menunggu kondisi Mita kembali pulih itulah, Ragap kembali mengingat jika rentetan kejadian itu memiliki jeda selama 12 hari, tanpa sadar jika Mita sedang diganggu oleh roh jahat Pisrapa yang dibuat bingung dengan sosok Ragap karena akan didampingi oleh sosok dewa pelindung yang selalu ada di sampingnya dan melindungi dari mara bahaya. Maka dari itu, Pisrapa berniat merasuki tubuh Mita karena dianggap menjadi kelemahan dari Ragap itu sendiri. Mendengar teriakan dari Mita, Ragap dengan cepat berlari ke arah kamarnya dan mendapati jika Mita sudah tidak berada di sana, sehingga ia berusaha mencari ke setiap sudut rumah sakit. Hingga tak lama, ia melihat raga Mita sudah dirasuki oleh roh jahat Pisrapa dan beruntung, Ragap berhasil menghindari serangan yang dilancarkan. Bahkan ia mampu membuat raga Mita pingsan setelah disuntik menggunakan obat bius untuk sementara waktu. Menjadi salah satu pabrik gas terlibat dalam kematian Pisrapa puluhan tahun silam, Ragap berencana pergi ke pabrik yang dimaksud untuk mencari tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Tapi sebelum pergi, ia lebih dahulu menelpon si bos untuk mengetahui siapa pekerja paling lama di pabrik gas itu dan mengetahui bahwa orang yang bernama Surendar adalah manajer pabrik sekaligus karyawan paling lama yang sempat mendapat kasus tentang pemasok gas ilegal. warehouse manager పేరు సురేందర్ తన లాస్ట్ 5 years గా అక్కడే పని Setibanya di pabrik yang dimaksud, ia langsung bertanya kepada para pekerja mengenai Surendar, namun tak ada satupun dari mereka yang mengatakan terkait keberadaan orang tersebut, sehingga ia berusaha membuat kebocoran di salah satu pipa gas demi agar Surendar menunjukkan batang hidungnya. అంత డేంజర్ తెలిసినప్పుడు ఇక్కడ ఉండాల్సిన సిలిండర్ Tepat saat Ragap bertemu dengan Surendar, ia bertanya apa hubungannya dengan kematian Pisrapa, yang karena Surendar tak ingin buka mulut, maka inilah yang terjadi. Surendar menjelaskan jika dulu kakaknya lah pendiri dari stasiun radio Suparnamaya bersama sahabatnya. Awalnya stasiun radio berjalan lancar sampai muncullah Pisrapa yang mengacaukan semuanya karena ternyata sedari awal orang yang akan menjadi penyiar adalah Pedapati. Namun karena Pisrapa hanya ingin mendengar suaranya yang ada di dalam radio, ia tak terima dengan semua ini dan pergi ke stasiun radio dengan penuh amarah. Bukannya berbicara secara baik-baik, Pisrapa yang sudah kesal pun malah menyiksa Pedapati karena merasa jika dirinya lah orang yang pantas menjadi penyiar. Selesai menyiksa Pedapati, Pisrapa menemui ke-6 pendiri stasiun radio untuk memberi mereka pelajaran. Mendengar Pedapati telah melakukan bundir karena tak tahan menanggung malu setelah dipermalukan oleh Pisrapa, ke-6 pendiri stasiun radio berencana untuk menghukum Pisrapa dengan akan menghukumnya dengan menggunakan cairan gas yang diambil dari pabrik tempat Surendar bekerja, serta menyorotkan sebuah senter kepalanya agar tak bisa beristirahat dan molor sebelum akhirnya meninggal dunia. వాడి ప్రాణం ఇంకా నిలబడలేకపోయింది Faktanya, Pisrapa sedari lahir ternyata memiliki gangguan mental dan terkait ibunya sendiri juga diketahui telah meninggal. Ia sedari dulu tak memiliki satupun teman, maka tak heran jika Pisrapa selalu mengobrol dengan benda-benda mati hingga pada suatu hari ia menemukan sebuah cermin yang dianggap dapat memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu. Maka tak heran jika Pisrapa yang tega menghabiskan